komentarnya terhadap ini medan penyimpangan ini? Ini kan yang tadi pagi ketika acara di ruang sebelah saya sudah wanti-wanti. Jadi titik rawan paling pertama setelah tanggal 9 itu adalah tanggal 9 malam sampai subuh pagi sebelum sidang pleno tanggal 10 atau tanggal 11 di desa. Ketika orang tahu kalah di kelurahan, di kantor kelurahan atau kantor desa ngumpul sekian kotak, maka terjadi operasi fajar di situ. Sangat punya potensi untuk mengubah kotak sebelum nanti besok rapat pleno di tingkat desa disesuaikan. Nah, potensi kecurangan ini sangat mungkin terjadi terutama di daerah yang sangat homogen. Sangat homogen secara politik untuk mengangkat suara tertentu di situ. Karena KPPS-nya bisa diatur, bagian dari kejahatan itu sendiri, kemudian saksinya jangan-jangan juga bagian dari infiltrasi, sehingga saksi yang dirugikan ikut tanda tangan nanti ketika C1 baru dibuat. Ini titik rawan yang terjadi dan itu sangat-sangat mungkin. Sangat dan ini mungkin masih skala yang masih sangat kecil sangat sebelum kecil. Lebih besar lagi. Ya. Kalau Abdi kan Jokowi kemarin mengajak semua pihak menjaga ke pengawalan suara ini. Apa yang bisa dilakukan para relawan atau apa rencana para relawan untuk kita dari teman-teman terutama yang relawan dari public figure ya, ada dua hal yang kita lakukan, menghimbau masyarakat dan khususnya fans-fans kita untuk ikut menjaga turun, dan yang kedua yang kita lakukan adalah ini petugas-petugas ini kan manusia punya hati nurani, jadi kita mencoba untuk mengetuk hati nurani mereka agar tidak melakukan kecurangan itu dan agar mereka bekerja dengan jujur, karena ini bukan hanya persoalan pilpres tapi masa depan bangsa kita gitu. Apa sih tantangannya, susah nggak untuk menggalang relawan? Karena ini kita bicara skalanya nasional ya. Iya, sangat susah. Dari kita di Slang misalnya kita sudah mengimbau ke slankers ya, dan udah pada mulai bergerak, khususnya yang di Jawa Barat nih ada 630 slankers yang menyebar di 300 lebih kecamatan untuk menjaga kotak suara itu tadi. Dan dengan cara melakukan pengawasan dengan cara memfoto form C1 tadi dan mencocokkan data itu dengan hasil yang di KPU di website. Nah, kalau belajar juga dari pengalaman pileg lalu kan juga ada banyak ya tahapan-tahapan yang rentan kemarin terjadi pelanggaran gitu. Kenapa sih antisipasinya kalau untuk pilpres kali ini supaya pengalaman itu nggak terulang lagi? Nah, itu yang sebenarnya kita butuh banyak masukan itu. Makanya dari Pak Putu beberapa hal yang kita bisa lakukan itu kita butuh masukan dari orang-orang yang pakar yang mengetahui hal itu gitu ya. Dan relawan-relawan sekarang sedang bergerak mengumpulkan data dan mengumpulkan relawan-relawan sebanyak mungkin untuk disebarin. Nah, oke. Nanti kita akan tanya ke Pak Putu untuk penjelasan lebih detail ya, karena tadi sempat kita tampilkan ada 7 langkah ya, kurang lebih yang bisa dilakukan, nanti dicoba dikemas lagi, dikomunikasikan lagi supaya ini informasinya diketahui sebanyak mungkin ya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan sesaat lagi.